Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan RN, NPM 2011030295, mata kuliah Fisiologi Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang psikologi emosional, dukungan psikologi awal bagi anak. Teknik-teknik DPA bagi anak yaitu anak pada umumnya memerlukan media untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keinginannya secara aman, tanpa merasa terancam atau takut dinilai dibandingkan jika mereka ditanya-tanya dan harus bercerita sendiri secara lisan maupun tulisan. 1. Ventilasi emosi. Tujuannya yaitu membantu siswa mengeluarkan tekanan psikologi awal yang disadari atau tidak disadari dalam, sehingga tidak terus dipendam dan menimbulkan gangguan yang mental yang lebih parah ke depannya. Itu tujuannya anak dapat mengenali beberapa emosi dasar, anak tahu apa gejolak emosi yang terjadi pada dirinya saat berada pada situasi tertentu. Yang ketiga, anak tahu cara mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Cara-caranya, gunakan kartu-kartu 4 emosi dasar untuk para sekolah, untuk kartu dengan emosi yang lebih beragam untuk anak yang lebih besar. Ini contoh-contoh kartu-kartunya ada di bawah sini, nanti ada. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Alat yang kedua, bisa pakai kartu emosi atau buat sendiri. Kertas selalu gambar ikon dengan spidol hitam biru yang netral warnanya. Yang ketiga, minta anak untuk memilih salah satu kartu emosi yang menggambarkan suasana hatinya pada situasi tertentu. Misalnya saat bermain dengan teman, saat mendengarkan suara air besar, saat gempa, saat tidur di dalam rumah. Caranya yaitu ini yang pertama, ekspresi bebas. Nanti akan saya tampilkan gambarnya di bawah sini. Terus caranya, anak diberikan kesempatan untuk menggambar secara bebas dengan menggunakan kuas cat, rayon, atau alat warna lainnya dengan warna, bentuk, dan tema gambar yang dibebaskan pada anak. Dorongan anak untuk berani memilih, menggunakan, atau mencoret-coret sesukanya. Berikan kesempatan minimal 15 menit kepada anak berkreasi warna yang ia suka. Beri kesempatan anak untuk menceritakan bentuk gambar yang mereka buat. Yang kedua, psikodesi emosi, yaitu tujuannya memberi wawasan pada anak agar ia mengenali gejolak emosinya. Anak diberi penjelasan tentang apa itu emosi, ragam emosi, dan apa saja situasi yang menyebabkan kita merasa emosi. Tentu bagaimana reaksi tubuh saat kita mengalami emosi tertentu, bagaimana mengekspresikan emosi secara tepat, mengkomunikasikannya kepada orang lain agar orang lain memahami apa yang kita rasakan. Penjelasannya ini dapat menggunakan praga atau visualisasi video, cerita bergambar, dan media visual lainnya. Yang ketiga, stabilisasi emosi atau relaksasi. Tujuannya memberikan keterampilan pada anak mampu mengontrol atau meredakan emosi yang sedang meledak, sehingga emosi mereka terkendali, dapat berespons secara adaptif. Sedangkan relaksasi juga berarti melakukan cara untuk meredakan ketegangan pada otot tubuh juga, dan membuat tubuh terasa lebih nyaman atau relaks. Misalnya menarik napas gini, tapi lagi pilek, sorry guys. Menarik napas dalam mengatur pernapasan, minum air putih, duduk atau mencari tempat berpijak atau bersandar untuk menenangkan diri, membayangkan tempat yang aman dan menyenangkan, dan seterusnya. Pernapasan perut atau pernapasan difragma. Pada tipe-tipe pernapasan ini, udara masuk ke dalam paru-paru, di mana kemudian udara seolah-olah dialirkan ke dalam perut secara alami. Pernapasan perut dan memberi pengaruh yang positif pada kondisi psikologis. Tujuannya, pernapasan perut membuat kita mampu tetap bernafas secara normal, sementara oksigen
yang dihadirkan dalam darah berbeda dalam tingkat yang lebih optimal Kemenpa tahun 2019. Cara melakukan pernapasan perut yaitu yang untuk pertama kali belajar letakkan telapak tangan di atas perut. Yang kedua, tarik nafas melalui hidung. Yang ketiga, bayangkan aliran udara yang masuk melalui hidung mengalir mengisi perut. Bila dilakukan dengan benar, telapak tangan akan mendorong oleh perut gini. Gitu contohnya. Yang keempat, untuk anak dapat dikatakan bayangkan perutmu membesar seperti balon. Yang kelima, hembuskan nafas secara perlahan. Yang keenam, melakukan beberapa kali sampai merasa lebih nyaman. Soft place yaitu tempat aman dan menyenangkan. Tujuannya membantu anak merasa aman dan tenang karena membayangkan tempat yang familiar dan cara mendatangkan perasaan aman secara nyaman. Caranya, minta anak duduk, rileks, dan senyum kemungkinan senyaman mungkin. Yang kedua, minta kepada mereka untuk membayangkan sesuatu tempat yang membuat mereka merasa nyaman, tenang, dan biasanya alam terbuka, ruang, dan lain-lain. Setelah anak menemukan tempat tersebut, meminta anak untuk kembali membayangkan dan secara bertahap ajak anak untuk merasa santai, merelaksasikan otot dia, dan menikmati perasaan senang aman yang akan muncul. Yang keempat, jika anak mau, dapat diajak mereka untuk membayangkan sambil memejamkan mata, sambil mengatur nafas seperti pertama tadi. Yang keempat, mengumpulkan kekuatan dan kebahagiaan diri. Binatang kesukaanku, ini dia gambarnya. Tujuannya anak mengenali bahwa hewan yang mereka sukai pasti memiliki sifat positif dan kelebihan. Anak yang terbantu untuk mengenali dan berani menyampaikan kekuatan kelebihan mereka memiliki. Caranya, meminta anak untuk menggambar salah satu binatang kesukaannya. Jika anak tidak bisa menggambar, anak bisa disediakan gambar beberapa binatang lalu ia memilih satu. Anak menulis 3 sifat atau kelebihan binatang tersebut. Jika belum bisa menulis, anak bisa menyebutkan saja. Jelaskan bahwa hanya binatang punya kekuatan dan kelebihan, tapi anak juga punya kekuatan kelebihan. Mintalah anak untuk menggambarkan diri, menuliskan 3 kekuatan hal yang sukai dari dirinya. Baik, mungkin cukup sekian materi dari video saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.